Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Andin ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semuanya dalam layanan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Baik semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Ini kelas 12 IPA 4. Kita mengadakan bimbingan kelompok supaya lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa kita semuanya akan berjalan lancar, tanpa hambatan, tanpa halangan suatu apapun. Amin. Bimbingan kelompok, kalian tahu bimbingan kelompok? Suatu layanan salah satu layanan dalam bimbingan konseling, di mana nanti ada topik yang akan kita bahas dalam rangka menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Dalam hal ini adalah nilai mata pelajaran ada yang tidak tuntas. Berarti setelah diadakan need assessment, ternyata penyebabnya adalah kalian belum memahami tentang tipe dan gaya belajar. Oleh karena itu, nanti materi pada bimbingan kelompok pada siang hari ini adalah materi tugas dengan judul tipe dan gaya belajar. Jadi nanti di bimbingan kelompok kita akan menggunakan metode diskusi kelompok dengan teknik think, pair, and share. Jadi berpikir, kemudian berdiskusi dan berbagi informasi atau sharing. Jadi dalam bimbingan kelompok perlu kalian ketahui, dalam bimbingan kelompok itu ada beberapa azas. Azas dalam bimbingan kelompok. Yang pertama adalah azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan adalah segala sesuatu yang kita bahas dalam kelompok kita pada siang hari ini itu harus menjadi rahasia bagi anggota kelompok kita. Jadi nanti Bu Andin di sini bertugas sebagai pemimpin kelompok dan kalian adalah anggota kelompok. Jadi apapun yang nanti kita bahas dalam bimbingan kelompok ini harus menjadi rahasia untuk kita bersama. Terus kemudian yang kedua adalah adanya azas keterbukaan. Kalian ketika sudah memutuskan untuk bersedia mengikuti layanan bimbingan kelompok, maka harus terbuka. Apa yang ada dalam pikiran kalian, apa yang ada dalam benak kalian, silahkan disampaikan supaya permasalahan kalian bisa selesai. Terus kemudian keterbukaan Bu Andin dalam menerima kalian sebagai anggota kelompok dan keterbukaan kalian menerima Bu Andin sebagai pemimpin kelompok. Yang selanjutnya adalah azas kesukarelaan, di mana layanan bimbingan kelompok pada siang hari ini harus berjalan tanpa paksaan, harus sukarela. Di sini ada yang terpaksa mengikuti layanan bimbingan kelompok pada hari ini? Tidak. Tidak ya, Reza? Tidak ada, Bu. Tidak. Saya sangat suka. Oh, sangat suka. Berarti azas kita sudah tercapai. Yang pertama yaitu azas kesukarelaan, karena kalian mengikuti layanan bimbingan kelompok pada siang hari ini dengan sukarela tanpa paksaan. Kemudian azas yang selanjutnya yaitu azas kenormatifan, di mana dalam layanan bimbingan kelompok hal-hal yang kita bahas itu harus sesuai dengan norma yang ada. Contohnya apa? Dalam bersikap, kalian harus sesuai dengan norma. Tidak boleh kita dalam bimbingan kelompok kalian sikapnya seenaknya sendiri dengan seperti ini, itu tidak boleh.
Tidak disarankan seperti itu. Atau kalian mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai dengan norma itu juga tidak diperkenankan. Jadi harus sesuai dengan norma yang ada supaya segala sesuatunya enak. Oke, setelah itu Bu Andi nanti sebagai pemimpin kelompok tugasnya adalah untuk sebagai monitor. Sebagai pemimpin itu kan monitor ya. Terus kamu memonitori, memimpin jalannya layanan pada siang hari ini. Yang berarti Bu Andi menjadi supir yang akan mengarahkan kamu mau kemana. Jadi tanggung jawab Bu Adin supaya bimbingan kelompok ini bisa berjalan dengan lancar. Dan kalian sebagai anggota kelompok itu nanti mengutarakan apa yang ada di dalam pikiran, apa yang ada di dalam perasaan tentang topik yang kita bahas. Supaya tujuan dalam bimbingan kelompok kali ini bisa tercapai, yaitu anggota kelompok mampu memahami tipe dan gaya belajar sehingga dalam mata pelajaran tidak ada nilai yang tidak tuntas lagi. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Bu Andin ingatkan sekali lagi bahwa di sini pemimpin kelompok, kalian anggota kelompok, kita nanti menggunakan metode diskusi kelompok dengan teknik think, plan, and share. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, mari kita ice breaking sebentar. Jadi Bu Andin punya tepuk, namanya tepuk jempol. Kalau Bu Andin bilang tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, hebat gitu ya. Kita coba bersama-sama. Tepuk jempol, Jempol kanan, jempol kiri, hebat. Siapa kita? Mansatu Wonosobo, Mansatu Wonosobo. Pancen naik. Tepuk tangan untuk kita bersama. Ulangi lagi biar semangat. Siapa kita? Mansatu Wonosobo, Mansatu Wonosobo. Pancen naik. Oke, terima kasih atas semangatnya. Sudah semangat berarti ya mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini ya? Sangat semangat. Sangat semangat. Sangat semangat dari hadian. Sangat semangat. Kalian sudah siap? Siap. Siapa yang belum siap, angkat tangan. Siap? Siap. Kalau siap ini, siap Bu, gitu. Siap? Siap. Bagus. Terus kemudian ada yang ingin kalian tanyakan tentang tugas-tugas kalian dalam bimbingan kelompok ini yang belum kalian pahami? Tidak ada? Tidak ada. Jika tidak ada, kita akan masuk ke tahap inti. Tahap inti nanti Bu Andin akan menyampaikan tentang materi bimbingan, materi tipe dan gaya belajar. Bu Andin buka materinya dulu ya. Ya. Apa pengertian dari gaya belajar? Ada yang tahu? Gaya belajar, Reza? Kayak belajar itu mungkin model belajar gitu. Tipe-tipe belajar itu gimana gitu. Model belajar. Ya, model belajar. Kalau Milhan, menurut kamu gaya belajar itu apa sih? Tipe-tipe belajar kayak belajar kelompok bareng-bareng gitu. Tipe-tipe belajar, belajar kelompok, belajar sendiri, gitu. Apa namanya, Ana? Menurutmu gaya belajar itu apa? Kayak tata cara belajar kita buat memudahkan kita biar lebih mudah paham. Tata belajar kita supaya kita lebih paham, berarti supaya lebih memahami materi yang disampaikan oleh kamu suka matematika ya? Iya. Oh ya. Jadi gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih oleh siswa untuk bereaksi dengan menggunakan perangsang-perangsang dalam menyerap kemudian mengatur serta mengolah informasi pada proses belajar. Jadi gaya belajar itu adalah suatu cara seperti yang disampaikan oleh Ana. Jadi suatu cara
supaya kita lebih bisa memahami materi pelajaran. Karena setiap orang itu memiliki gaya yang berbeda-beda. Kayak Hadian, gayanya itu suka mengikuti apa yang Bu Andin sampaikan. Tapi kalau Reza itu gayanya menyimak. Kalau Abela mandok-mandok. Artinya apa? Gitu ya. Jadi gaya itu setiap orang itu berbeda-beda. Itu yang harus kalian pahami. Gaya belajar ada 3. Yang pertama adalah visual, yang kedua auditory, yang ketiga adalah kinestetik. Apa saja tadi gaya belajar macam-macamnya? Visual, auditorial, kinestetik. Auditory bukan Auditory. Visual, auditory, dan kinestetik. Kalau menurut kalian visual itu apa sih? Syukran. Visual itu melihat. Kalau menurut kamu, visual itu apa? Melihat dengan cara melihat. Dengan cara melihat. Bagus sekali. Jadi gaya belajar visual atau visual learners adalah menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Bagus, syukron. Bahwa visual adalah melihat. Dengan menitik beratkan pada ketajaman penglihatan, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat terlebih dahulu baru mempercayainya. Ini urung weruh ya urung percaya. Itu gaya belajar visual. Gaya visual, ciri-ciri gaya belajar visual ada 3. Yang pertama, cenderung melihat sikap, gerakan, dan bibir guru yang sedang mengajar. Ini berarti kayak tipe Abela mungkin ya. Mengamati Bu Andin ngomong. Mimiknya Bu Andin diperhatikan. Ya kan? Setelah itu mantrok. Terus kemudian ciri-ciri dari gaya belajar yang visual yang kedua yaitu bukan pendengar yang baik saat berkomunikasi. Jadi sukanya melihat, memperhatikan. Kalau mendengarkan mungkin sedikit jenuh. Yang ketiga, ciri-ciri gaya belajar visual adalah saat mendapat petunjuk untuk melakukan sesuatu, biasanya akan melihat teman-teman lainnya, baru kemudian dia sendiri yang bertindak. Jadi kalau ada tugas, deleng disit kon kancane dhewe kayak ngapa ngono. Ada yang seperti itu? Ada. Oh kayak ngono apa? Ya nyong tak tiru gitu ya. Biasanya seperti itu apa tidak? Ya. Berarti tipe gaya belajar visual. Melihat dulu baru mempunyai inspirasi. Terus kemudian ada gaya belajar auditory atau auditory learners. Menurut siapa yang namanya Bu Andin lupa sebentar. Nada cinta, ya. Asik. Nada. Auditory itu apa? Audio, berarti kan auditory. Mendengar. Mendengar. Ada yang memiliki pemahaman berbeda tentang auditory? Hadian? Auditory itu menurut Hadian apa? Auditori itu mengandalkan pendengaran untuk memahami dan mengingatnya. Mengandalkan pendengaran untuk memahami dan mengingatnya. Pinter sekali Hadian, kayaknya melirik ya. Ya bagus sekali. Nada dan Hadian bahwa auditori berasal dari kata audio yang artinya mendengar. Cari siapa audio? Audio kan suara. Audio itu suara. Berarti kalau ada suara kita mendengar, didengar. Sehingga gaya belajar auditori adalah gaya belajar yang mengandalkan pada pendengaran untuk memahami dan mengingatnya. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama untuk menyerap informasi dan pengetahuan. Jadi kalau gaya belajar auditori itu biasanya cenderung dia lebih suka mendengarkan.
tapi tidak suka menyimak. Jadi kalau misalnya guru menerangkan, kalian mendengarkan, maka akan lebih paham daripada disuruh membaca tanpa ada yang menjelaskan. Jadi kuncinya adalah mendengarkan atau menyimak penyampaian materi dari guru. Ciri-ciri gaya belajar auditori yang pertama, mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di depan kelas atau materi yang didiskusikan dalam kelompok. Yang kedua, mereka dengan gaya belajar auditori, mereka adalah pendengar ulung. Yang artinya apa? Anak muda menguasai materi dengan misalnya ada lagu di televisi, ada dengan menggunakan radio, misalnya mendengarkan radio. Tapi kalau dalam kegiatan belajar mengajar, mendengarkan artinya mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian siswa dengan gaya belajar auditori cenderung banyak ngomong. Karena mereka sudah mendengarkan, mereka paham, maka mereka akan menyampaikan pemahaman yang diterima. Terus kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, tipe yang tidak suka membaca. Seperti yang tadi sudah Bu Adin sampaikan, karena mereka lebih bisa memahami materi dengan mendengarkan. Menyimak penjelasan dari guru. Sehingga ketika dia hanya membaca saja, tanpa mendengarkan penjelasan dari guru, maka akan kesulitan. Sulit konsentrasi, sulit memahami materi. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya? Terus kemudian tipe gaya belajar auditori, ciri-ciri yang selanjutnya adalah kurang cakap dalam mengerjakan tugas mengarang atau menulis. Kalau disuruh menuliskan, menjabarkan itu mereka cenderung males. Lebih suka ngomong. Jadi nekon jelasna, diminta menjelaskan atau menulis itu mereka males, tapi mereka lebih suka berpendapat. Itu adalah salah satu ciri siswa yang memiliki gaya belajar auditori. Terus kemudian yang selanjutnya ciri-cirinya senang berdiskusi dan berkomunikasi dengan orang lain. Jadi makanya dia satu caranya adalah penyampaian. Ketika mendengar dia menyampaikan apa yang dia terima tentang pemahamannya. Jadi suka berdiskusi, tapi kalau disuruh mencatat mereka cenderung malas. Ada yang di sini yang tipe seperti itu? Ada. Reza sudah malas mencatat, kayaknya aku auditori gitu ya. Terus kemudian yang selanjutnya ciri-cirinya kurang tertarik memperhatikan hal-hal baru di sekitarnya, seperti hadirnya anak baru, adanya pengumuman pojok kelas dan lain-lain. Ya sudah, mereka kalau ada sesuatu hal yang baru lebih cenderung cuek. Sampai di sini ada pertanyaan tentang gaya belajar visual dan auditori? Sudah dipahami ya? Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik. Kinestetik itu berarti menyentuh. Kinestetik itu gaya belajar kinestetik mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi agar bisa mengingatnya. Berarti ini cenderung siswa sukanya praktek. Nah, IPA pelajarannya kan pasti juga ada prakteknya. Pelajaran yang praktek apa saja? Biologi, fisika. Terus matematika ada prakteknya? Praktek ngitung. Ada pelajaran PKWU itu kan juga praktek. Terus kemudian seni budaya itu kan juga praktek. Sehingga dia bahasa Jawa ada prakteknya, sehingga dia lebih mengandalkan pada sentuhan. Misalnya IT, anak yang dengan gaya belajar kinestetik, ketika pelajaran IT, guru menjelaskan, misalnya klik tombol enter, cara membuat PowerPoint, dia nggak punya bayangan sama sekali. Tapi kalau sudah menyentuh keyboard, berhadapan dengan komputer, mereka akan cepat memahami. Lalu ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri tipe belajar atau gaya belajar kinestetik.
Yang pertama, menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya termasuk saat belajar. Yang kedua, sulit berdiam diri atau duduk manis, selalu ingin bergerak karena mereka cenderung menyukai praktek. Yang ketiga, mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tangannya aktif. Misalnya, saat guru menerangkan, dia mendengarkan tapi sambil menggambar, sambil menulis, tapi tidak dengan sambil membayangkan pacarnya ya. Sambil mencatat. Terus kemudian ciri-ciri belajar gaya kinestetik yang selanjutnya adalah suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar. Kamu dijelaskan pelajaran kimia tentang langkah-langkah membuat es krim. Mungkin kalau gaya belajarnya itu adalah auditori, maka dengan mendengarkan penjelasan guru saja mereka akan paham. Atau gaya belajar visual dengan melihat, cukup membaca langkah-langkahnya maka dia akan bisa mempraktekkan. Tapi kalau gaya belajar kinestetik, hanya dengan membaca atau mendengarkan itu belum tentu memahami kalau belum memegang langsung. Nek urung praktek gawe es krim ke urung paham. Itu adalah ciri dari gaya belajar kinestetik. Kemudian sulit menguasai hal-hal abstrak seperti peta, simbol, lambang, nekon ngawang-ngawang, membayangkan, menafsirkan, itu mereka sulit untuk memahami. Yang selanjutnya menyukai praktek, yang tadi sudah Bu Andin sampaikan, lebih cenderung dia lebih ke praktikum. Yang ketujuh, menyukai permainan dan aktivitas fisik. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Lalu faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi gaya belajar? Yang pertama adalah ada faktor internal. Faktor internal itu fisik dan psikologis. Fisik itu kesehatan, panca indera. Nah ini permasalahannya. Kalau siswa dengan gaya belajar visual, namun matanya minus, maka itu harus mensiasati bagaimana supaya dia bisa membaca dengan jelas. Kemudian faktor internal yang kedua yaitu faktor psikologis, berkaitan dengan intelijensi atau IQ, bakat, motivasi, kematangan, dan kepribadian. Itu juga sangat berpengaruh. Faktor eksternal yaitu keluarga, lingkungan, dan sekolah. Kalau misalnya faktor lingkungan di sekolah, kalian tipe orangnya adalah mendengar, tapi kancane nang sebelah berisik, nah pasti tidak akan fokus, tidak akan konsentrasi. Itu juga mempengaruhi keberhasilan kalian dalam memahami materi. Setelah sudah Bu Andin jelaskan tentang gaya belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi, untuk bisa lebih memantapkan bahwa kamu gaya belajarnya apa, mari kita bahas dengan berdiskusi bersama-sama. Sebelumnya Bu Andin mau tanya dulu satu-satu. Di sini kenapa kita mengadakan layanan bimbingan kelompok? Karena kalian memiliki permasalahan yang sama, yaitu nilai banyak yang tidak tuntas. Nah, Bu Andin ingin tahu nih, Abela, nilai yang tidak tuntasnya ada berapa? 2. Mapel apa saja? Kimia sama bahasa Inggris. Berarti kesulitan apa yang kamu rasakan ketika kamu menghadapi pelajaran kimia dan bahasa Inggris? Kalau kimia menurut saya misal pelajaran gitu saya paham, cuma nanti kalau udah dikasih soal gitu kadang beda, jadi bingung gitu buat masukin rumus-rumusnya gitu. Kalau bahasa Inggris? Kalau bahasa Inggris itu kan ada dari perbedaan ini, kadang yang jadi misal kata IC gitu nanti bisa jadi gimana ya, intinya yang buat berubah itunya gitu. Antara ngomong ucapan dengan tulisan berbeda sehingga membuatmu bingung. Ya. Oh gitu. Oke. Terus Mbak Naja, nggak tuntasnya ada berapa mapel? 2 mapel. Fisika sama bahasa Inggris.
Bahasa fisika dan bahasa Inggris ini hampir sama ya. Kenapa kok fisikanya tidak tuntas? Kalau fisika itu rumusnya jelimet. Fisika rumusnya jelimet. Iya, iya. Fisika rumusnya jelimet sehingga kamu sulit memahami. Iya. Nah, nek bahasa Inggris Itu bahasanya kan kadang kebolak-balik katanya. Perkatanya itu kan kebolak-balik. misalnya Nek bahasa Indonesianya apa gitu, terus bahasa Inggris itu nanti bisa bisa depan, harusnya kata depan jadi kata belakang gitu. berarti kadang keliru. Iya. Keliru menempatkan kata. Kalau Mbak Ana yang tidak tuntas ada berapa? Dua juga. Mapel apa? Inggris sama matematika. Inggris sama matematika. Ini dari tadi bahasa Inggris kok tidak tuntas ya. Kenapa ini? Dari matematika dulu. Matematika kenapa? Matematika emang rada lemah untuk menghitung. Ada lemah untuk menghitung. 1 tambah 1 berapa Mbak Ana? Coba bisa dijelaskan lebih rinci lagi. Kayak apa namanya? Kan rumusnya banyak. Rumusnya Nah, banyak. kadang tuh bingung naruh rumus ini tuh di sini atau nggak pakai rumus ini gitu. Misalnya ada soal cerita, kamu bingung mau pakai rumus yang mana gitu. Sering keliru. Terus kalau bahasa Inggris kenapa? Bahasa Inggris lebih ke aksen sama itu kayak membuat kalimatnya gitu. Aksen dan membuat kalimat. Tapi kosakatanya, kamusnya, terus kemudian apa ya? Seberapa banyak kamu bisa kosakata yang kamu miliki? Arti kamu bisa mengartikan itu banyak nggak? Apa aja orang ngerti arti ini? Ya ada kan buat mancing, setidaknya kan dalam satu kalimat kita tahu makna dari satu kata gitu. Oh, gitu. Tapi kan dalam menyusun kalimatnya itu. Kebingungan dalam menyusun kalimat saja. Neki ngerti katanya itu apa, tapi menyusun kalimatnya bingung karena biasanya bahasa Inggris ada yang Dibolak-balik. dibolak-balik. Makanya kamu tidak tuntas. Kalau Mbak Elis dua juga. Fisika dan bahasa Arab. Kalau fisika nggak tuntasnya kenapa? Terlalu banyak rumus sehingga susah menempatkan rumusnya di mana. Kalau bahasa Arabnya kenapa? Belum terlalu bisa dengan kosakatanya. Mengartikannya masih tidak hafal. Masih banyak kata-kata baru karena kamu bisa memahami bahasa Arab, dapat pelajaran bahasa Arab ya ketika di madrasah ini ya. Sebelumnya SMP atau MTS? SMP, sehingga kalau dari MTS kan sudah ada pelajaran bahasa Arab ya. Karena dari SMP itu adalah sesuatu hal yang baru sehingga kamu kesulitan dan nilainya menjadi tidak tuntas. Kalau Mbak siapa ini yang ingin jadi guru matematika? Eva. Kalau Mbak Eva nilai yang tidak tuntas apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris dan Bahasa Inggris. Bahasa Inggris tok. Ya. Yang lainnya tuntas semua. Insya Allah. Insya Allah. Nah ini kenapa kok hanya bahasa Inggris? Saya kurang hafal kosakata. Kurang hafal kosakata. Berarti kalau suruh mengartikan Lola. Ya, agak Kiki lemah. artinya apa? Ya, Oke. Kosakatanya berarti pemahaman kosakata harus diperbanyak. Hadian. Bahasa Inggris. Yang tidak tuntas berapa? Bahasa Inggris. Terus bahasa Inggris. Terus masih banyak lagi. Nah, masih banyak lagi. Itu apa? Ya, fisika. Bahasa Inggris, fisika, Matematika. matematika. Kimia yang tuntas. Kimia harus tuntas. Terus apa lagi? Bahasa Inggris. Tadi apa? Bahasa Inggris, fisika, matematika. Fisika. Terus apa sih? Sin 5 yang sin. 55. Terus apa lagi? Yang satu tadi katanya 4. Banyak yang belum dibagi, Bu. Banyak yang belum dibagi. Berarti sementara baru 3 ya nilai PHBT-nya kemarin. Bahasa Inggris. Ini kok kebanyakan bahasa Nah, Inggris. itu Bu. Kalau misal ada mapel terus
2 anak yang nggak tuntas, berarti kan yang dipertanyakan anaknya. Ya. Terus kalau ada mapel yang tuntas cuma 2 anak, yang dipertanyakan siapa, Bu? Ya tetap anaknya. Ya, bukannya dari misal dari 36 hanya 2. Berarti kan yang perlu dipertanyakan Hadian itu pingin Bu Andin menjawab gurunya. Emang gurunya seperti apa sih? ya gitu, boten lah, boten ngertos Bu kula. Apakah gurunya cara Sepaneng. menerangkannya itu sepaneng? Sepaneng. aksennya Bu. Aksennya? Cara pengucapan dari kata bahasa Inggris itu loh. Oh, jadi misalnya Aishi malah mengucapkannya kurang kamu. Kayak ulang itu biasanya pakai aksen British Bu. Kan aksen Namanya aja Beda-beda. bahasa Inggris kan harus sehingga kamu kurang bisa memahami. Lah nek fisika ora tuntasnya kena ngapa hadian? Guyon Bu saya. Fisika tidak tuntas karena kebanyakan guyon. Berarti gurunya santai kayak bisa disambi guyon. Santai Bu. Santai. Karena kebanyakan guyon sehingga tidak konsentrasi. Terus matematika nggak tuntasnya kenapa? Matematika apa ya? Matematika ya itu sama kayak fisika itu Bu. Berarti Bu Andin bisa mengambil kesimpulan bahwa kamu ketika pelajaran-pelajaran yang berhitung daripada mumet mending guyon. Tentu saja. Oh, tentu saja. Boten lah Bu. Kula kadang cuma kadang sih. Tapi kan sehari guyon gitu tetap sangat berpengaruh pada nilai pas kita PHBP kan. Berarti pada saat kamu guyon sehingga ada materi yang terlewat. Ya. Suka membaca enggak? tidak. Ya ora pati aku wis guyon orang ngrungokna mau materine apa ora nyatet. Ora ana sing diwaca sisatku. Ngono Adian. Ya kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Roma, keren. Yang nggak tuntas berapa mapel? Banyak Bu. Banyak Bu. Apa saja coba disebutkan? Matematika, Matematika, bahasa Inggris, bahasa Inggris surat tuntas mani. Jadi bahasa Inggris biasa tuntas bahasa Inggris. Alhamdulillah. Berarti matematika, bahasa Inggris ada lagi sejarah, sejarah Indonesia berarti ya. Terus apa lagi? Yang lain belum dibagi. Ada Gania Zahrani. Sebentar ada info pengumuman. 11 IPA 4. Gania Zahrani 11 IPA 4 itu orang tua. Zania Zahrani 11 IPA 4 berarti bukan kelas kita yang nggak ada ya yang namanya Zania Zahrani. Kelas 12. Tadi apa? Matematika, bahasa Inggris, sejarah Indonesia, ada lagi kimia. Terus sudah 4. Kenapa kamu nggak tuntas bahasa Inggris? Agak susah Bu bahasa Inggris. Tapi bahasa Arab tuntas. Oh belum dibagi. Bahasa Inggris agak susah. Yang susah apanya? nentuin subjek gitu, terus verb gitu. Nentuin subjeknya, verbnya. Lah gue bisa ngomong, kancane pada ngomong kata, dia harus ngomongnya verb. Wah, ya bukan. Terus kalau fisika nggak tuntasnya kenapa? Merhatiin gurunya. Guyon karo hadian. Sebangku apa depan-depan, apa ngarep buri. Buatan depan sendiri nih Bu. Depan sendiri tapi guyon. Berarti ketika guru sedang memberikan materi, kamu guyon sehingga ada materi yang terlewat. Kalau pemahaman tentang rumus-rumus fisika Gampang asli nih. gampang aslinya, dia tuntas ora fisika emang. Oh, ora tuntas. Aslinya gampang nih, dia bingung. Sing guyon. Sing guyon. Dari sini sudah bisa terbaca ini tipe belajarnya apa ini. Karena sering guyon. Kalau matematika nggak tuntasnya kenapa? Ya, waktu diterang sih masuk ke otak, tapi waktu ngerjain soal guyon semua. Waktu Hilang semua. dijelasin itu mudeng. Ya,
Tapi bareng diwai soal bingung. Oh, berarti hampir sama kayak siapa ya tadi? Apa ya? Abel, matematika. Nah, kalau sejarah Indonesia yang membuatmu tidak tuntas itu kenapa? Males menghafalkan karena materi sejarah Indonesia itu kebanyakan hafalan ya. Namanya saja sejarah ya pasti harus dihafal. Tapi nih sejarah hidup hafal banget ya sejarah hidupmu ya. Apalagi nih sejarah Indonesia cok lalen. Jangan buatan ngalami, Bu. Oh iya kan buatan ngalami. Jadi kalau sejarah Indonesia materinya kebanyakan tentang hafalan sehingga kamu kesulitan untuk menghafal. Tapi membaca enggak? Membaca ini ngerapal-hafal. Oke. Kemudian Reza yang tidak tuntas mapel apa saja? Sejarah Indonesia, Sejarah Indonesia, PPKN, mungkin PPKN, Bu. PPKN, Terus sejarah kerajaan Islam, SKI. SKI, sejarah kebangsaan Islam. Ada lagi yang tidak tuntas? Mungkin mepet, Bu. Bijinya paling mepet-mepet gitu. Mepet apa Tapi saja? tuntas. Ya Berarti paling 3. kemarin itu apa ya? PKWU. PKWU. PKWU, remedi. Mepet, Bu. Mepet banget. Pas KKM. Hampir aja. Pas KKM, Bu. Pas KKM, Pas. nyaris berarti. Ya. Ada lagi? Mungkin itu, Bu. Soalnya yang lain ada yang belum dibagi sih. Ada yang belum Matematika dibagi ya? juga susulan. Oke. Matematika susulan berarti belum dapat. Pertama tadi sejarah. Kenapa nggak tuntas? Sejarah itu mungkin gimana, Bu? Susah buat berpikir masa ngulang sejarah gitu. Susah untuk berpikir. Masa Jadi buat ngulang untuk sejarah? kalau diajar itu ya mungkin paham sedikit-sedikit, tapi untuk setelah gurunya keluar itu udah Buyar. hilang gitu, Bu. Jadinya susah. Sama kalau sejarah itu mungkin kalau suruh membaca itu sulit soalnya banyak tulisan, pusing, Bu. Kalau Tulisan sejarah tebu. karena membaca kakek tulisan jor pusing. Mungkin kalau nggak pusing itu cuma saat lihat video itu, video sejarah itu baru paham sedikit-sedikit gitu, Bu. Oh, kalau melihat video baru paham. Jadi dibawa ke suasananya pas saat itu, jadinya Berarti yang mungkin anggar paham. pelajaran sejarah gurunya jelasnya ya mudeng. Gurunya rampung buyar. Iya. Apa mana nekon maca, kok kan tulisan mumet. Tapi nek nonton video kalau senengi. Pas Seneng. banget berarti. Terus tadi setelah sejarah Indonesia apa lagi? PPKN mungkin. PPKN kenapa? Nggak suka aja. Sama Nggak seperti suka? sejarah. Sama seperti sejarah. Sama seperti sejarah. Suruh menganalisa juga sih, Bu. Suruh menganalisa, kamu juga ya PPKN. Belum dibagi. Mepet berarti nilainya. Mungkin mepet. Karena sulit menganalisa. Menganalisa sama itu kayak pengertian sama undang-undang itu umat, Bu. Menghafalkan pasal, menghafalkan pengertian, menghafalkan undang-undang mumet. Ya, sama mungkin suruh nyebutin contoh-contohnya gitu kan kadang susah. Nyebutin contoh-contohnya susah. Ya, Bu. Terus tadi setelah PPKN pelajaran apa ya? SKI SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. itu seperti SIN tadi. Oh iya, karena mereka tipe pelajarannya sama ya. Ya. Ya, Adanya ya tulisan dan tulisan, menghafal dan menghafal sehingga kamu kesulitan di mata pelajaran itu. Nah, yang paling membuat Bu Adin tertarik itu PKWU. PKWU kenapa sampai mengalami kesulitan? PKWU-nya mempelajari tentang apa? listrik, Listrik, komponen komponen listrik. Apa yang membuat kamu sulit? setrum. Ketika setrum, Enggak. Cuma itu loh nama-nama listrik itu kayak komponen listrik itu nggak paham, terus sama fungsi-fungsinya itu juga kurang paham. oh nama-nama komponen listrik fungsinya Sama untuk simbol-simbol apa? itu kan susah. Oh, ada simbol-simbolnya itu kamu kurang bisa memaham. Terima kasih Reza. Sekarang Sukron. Sukron yang tidak tuntas mapel apa saja? Hanya coba sebutkan mapel apa saja. Inggris, matematika,
Kimia. Bahasa Inggris, matematika, kimia, fisika. Bahasa Inggris kenapa nggak tuntas? Nggak paham materinya. Karena kenapa kok nggak paham? Guyon. Oh, ini jangan-jangan yang duduk berdekatan juga guyon. Sama hadiah. Oh, Hadiah dan Sukron satu bangku. Senangnya pelajaran guyon. Sehingga ada materi yang terlewat dan membuat kamu tidak paham. Terus tadi apa? Kimia. Kimia nggak tuntas kenapa? Sama saja nggak paham. Sama saja nggak paham karena banyak rumusnya. Nggak hafal rumusnya. Hafal sedikit, lebih banyak enggaknya? Lebih banyak enggaknya enggak. Terus tadi bahasa Inggris, kimia, fisika. Kenapa fisika kok tidak tuntas? Tidak paham. Tidak paham. Berarti kayak tadi nih, fisika. Rumusnya banyak. Kalau suruh mengaplikasikan ke soal susah. Bingung mau pakai rumus yang mana. Iya. Terus yang terakhir tadi apa? Matematika. Hitungan kabeh dening ya. Ada matematika, ada kimia, ada fisika, ada matematika. Kalau matematikanya nggak tuntasnya kenapa? Tidak paham materi. Tidak paham materinya. Lah iya, kenapa? Karena tidak tuntas kan berarti tidak memahami materi. Lah yang Bu Andin tanyakan, kenapa kok tidak memahami materi? Rumusnya kenapa? Rumusnya nggak hafal. Sehingga kalau ketemu soal kedel. Sehingga nilaimu jadi tidak tuntas. Oke, kalau Haidar, nilai mapel apa saja yang tidak tuntas? Banyak. Apa saja? Kimia, bahasa Inggris, matematika. Sudah. Kenapa kimia nggak tuntas? Karena waktu menghitungnya itu kalau nggak ketemu pusing gitu. Karena kalau pas menghitung nggak ketemu jawabannya pusing. Ada azan, kita dengarkan dulu ya. Ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi terpotong azan ya. Selanjutnya Haidar. Silakan bisa disampaikan nilai apa saja yang tidak tuntas. Kimia, bahasa Inggris, Kimia, bahasa Inggris, matematika. Fisika tuntas. Lalu berarti kimia. Kimia. Kenapa kimia tidak tuntas? karena susah menghitung. Susah Kendala menghitung. menghitung. Bahasa Inggris? Kurang kosakata sama kurang kata.
kurang bisa mengartikan kata dan merangkai kata, masih bingung. Terus matematika? Matematika sama kayak kimia, susah untuk menghitung. Jadi kalian itu sebenarnya kalau dijelaskan guru itu ya paham. Tapi kalau sudah dihadapkan dengan soal, buyar. Iya. Iya. Oke, kalau Milhan, mapel apa saja yang tidak tuntas? Bahasa Inggris, kimia, fisika. Bahasa Inggris kenapa tidak tuntas? Kurang paham arti kata. Kurang memahami arti kata. Kalau suruh mengartikan bingung. Terus kalau kimia? Iya, kurang memperhatikan. Kurang memperhatikan. Banyak guyon. Guyonnya kalau hadian. Iya. Sehingga ada materi yang terlewat. Kalau fisika? Susah gitu. Ngitungnya. Susah ngitungnya karena banyak rumusnya. Oke, kalau seperti itu, dalam pelayanan bimbingan kelompok kali ini kita akan menggunakan metode diskusi kelompok dengan teknik think, pair, and share. Think itu adalah thinking, berpikir, betul sekali. Pair itu adalah Parenting. pairing. Pair itu adalah pairing. Pairing itu apa? Berpasangan. Berpasangan. Share itu sharing, berbagi. Di sini nanti Bonin akan membagi kalian berpasang-pasangan. Berarti Milhan dengan Haidar, Sukron dengan Reza, Rohmat dengan Hadian. Apa? Berhadap-hadapan, silakan. Apa ini? Terus si siapa ini yang lupa banget? Allah, Eva, sama Elis berpasangannya. Ini karena kita jumlahnya 11 sehingga silakan kalian diskusikan. Kenapa kalian, kan tadi sudah Bonin jelaskan tentang tipe dan gaya belajar ya. Ada visual berarti mengandalkan penglihatan. Auditory mengandalkan pendengaran. Kinestetik mengandalkan sentuhan atau lebih banyak dia menyukai praktek. Dari mapel yang kalian tadi tidak tuntas, jika dikaitkan dengan gaya belajar kalian, apakah selama ini sesuai atau tidak? Silakan didiskusikan, nanti kemudian Bu Andin bagikan selembar kertas yang nanti hasil diskusinya dituliskan. Yuk dimulai diskusinya berpasang-pasangan. Tadi disampaikan saya yang tidak tuntas mapel apa, kenapa? Yuk. Jadi ngapa penglihatan? Ya paling ding. Kita diskusinya 5 menit ya. Kayak nek pelajaran iki paling ora seneng dingin karo pelajarane. Aja ngaji sengit karo pelajarane nek seneng karo pelajarane iki mungkin pelajaran apa materi sangar-sangar iki mlebu. Ora ketanya teliti hilang. Jadi kok ngarep juga jadi guyon wis ngarep. Itu enggak apa-apa secara kayak gitu. Saya ya secara silakan bisa saling memberikan masukan. Kalau misalnya hadian, guyon, ini tidak bisa. Misalnya hadian tadi bahasa Inggris, gurunya Sepaneng, Rohmat bisa memberikan masukan kepada hadian. Silakan sudah didiskusikan, nanti disertakan dalam selembar kertas. Ayo, Haidar berpasangan dengan Milhan. Cocok-cocokan wae kayak katanya dilebok-lebok ini pas program. Weh, contoh kerja dong bahasa Inggris. Ya, jadi sih dia ngono kuwi karo acara yang mana. Ngelang-ngelang dipikir.
Siji niat. Seperti ini ya, niat sekolah. Malu ini ya. Saya kembalikan ke Bu Endang Orang karena pelajaran. ternyata tadi dosennya masuknya molor sehingga waktunya molor gitu. Orang Bu, pelajaran. kata Bu Andin, dosennya tadi masuknya molor sehingga waktunya mundur. Ini masih Orang pelajaran. kalau dosennya ini Bu Andin masih kelompokan kan ya. Kamu sampaikan tadi saya masuk ke kelas masih pengambilan video jadi nggak bisa masuk gitu ya. Ya. Oke, nganu guys. Pak Paul, saya coklat strawberry. Ya, baik diskusi kamu ngomong apa saja terserah karena kalian penentu Bu Andin lulus. Praktek. Nah, iki Nama Ahmad Hidayat. Hati-hati. Wes orang mudeng takonake gurune nek gurune cengat semang takon. Takon karo sik mudeng. Orang ini takon karo sik mudeng. Kayak mungkin nek ini bukan. Nek gurune terakhir orang mudeng, ku takon kancane sik bisa nerangake. Jadi mungkin pemahaman nek bocah karo guru ki beda. Matematika kae angkat dina kae ngombe pangsi. Pangsi ki kudu. Lebar kae iki nganu P balap. Jangan beli matematika. Gue nyetak apa gue Bu, niki super cermatian soal sing kadang turene ben ben paham materi ini. Karo fisika bareng. Pak niki syukuran cetrong. Paling iki kene sekat gurune. Sesuai gurune. Ora mutar gurune ya wis fisika. Nek bahasa Inggris ki seneng digaring, biyune kuwi garing. Tapi ora Nek gak guyu ora lucu. Ora guyu dibijine. Ya, tanpa mungkin ya. Enggak ora ada iklan. Iya. Nah, dari hasil diskusi kalian tadi kan sudah mendiskusikan mapel apa saja yang tidak tuntas, kemudian dikaitkan dengan isu-isu pemahaman kalian tentang tipe gaya belajar. Kalian juga sudah memberikan masukan terhadap teman kalian, pasangan kalian. Silakan dituangkan dalam selembar kertas yang Bu Andin berikan, ya, dituliskan. Menurut diskusi tadi, kira-kira yang paling mendasari kenapa kalian tidak tuntas yang berkaitan dengan tipe gaya belajar itu seperti apa? Misalnya, contohnya Segera mengingatkan kepada semua siswa saatnya istirahat dan manfaatkan untuk sholat zuhur berjamaah. Putra di Masjid Al-Falah dan bagi siswa putri di Masjid di ini dekat ya. Gak diingetin ayam tapi diingetin Bu Nuri. Saatnya waktu sholat zuhur berjamaah Gak usah di buat ini Masjid apa. di Foto apa buku lagi kan sini Ini orang media, nanti terus dipotong. Video aman, Mbak, Fania. ora kada Udah, ini udah selesai. tapi Cuma tinggal menuliskan, terus habis menuliskan menyimpulkan, nanti Bu Adin suruh menyebutkan masing-masing pemahaman apa yang kamu dapat gitu dong. Udah selesai. diskusi. Sudah ya, misalnya tadi kan sudah disebutkan, misalnya contohnya Elis dengan Eva tadi sudah berdiskusi tentang mapel yang tidak tuntas. Ternyata tadi memberikan masukan, Elis, Fa, kayaknya kamu belajarnya tipe belajarnya apa ya? Dianalisis selama ini berarti kelemahannya di mana? Kenapa tidak tuntas? Silakan dituliskan dalam selembar kertas.
Sekalian dianalisis, menurut kalian tipe atau gaya belajar yang sesuai itu apa? Tadi kan sudah berdiskusi tentang mapel apa saja yang tidak tuntas, kenapa tidak tuntas. Terus kemudian jika dikaitkan dengan gaya belajar, kira-kira gaya belajar apa yang sesuai sehingga nanti kalian tidak kesulitan lagi dalam memahami materi. Silakan bisa dituliskan. Reza, dengan syukuran dituliskan tadi hasil diskusinya apa? Apa ya? Visual tapi tidak tulisan. Ya nggak boleh. Satu. Visual tapi nggak mau baca gimana? Mau lihat dari gambar atau video? Itu auditori. Auditori berarti Bu. Auditori itu itu ceramah sentuh. Karena itu. Sudah? Sudah. Susah. Mari. Yang laki-laki sudah dituangkan? Ya itu saya kesimpulan. Tulisannya yang belum dari tulisannya jelek. Males. Yang penting sudah dibagi Mas nulis. Mas nulis. Oh. Kemarin tadi kan orang gede banget lah. Jadi gede banget deh. Kalau sapi ini di bor apa kan? Bor apa kan? Di bor apa aja deh? Bor apa deh?
Namanya dia Iya dong. Aman nanti iki kan wah, iki setelah Nama pabrik. siapa sih? Roma atau ya Roma Sadian. Haidar, Reza, Esudon Reza. Anjay. Aku bohong. si Claire siapa sih Siliono? Sudah? Juni Februari. Cekrek. Kena cahaya ilahi. Juga tulisannya tambah karena tulisannya kalau dendengi. Tadi Cen pengen tulisannya kurangnya gawe sih dalam nih, berarti omongin kok. Oke. Tadi kita sudah mempraktekkan metode diskusi kelompok dengan teknik think, pair, and share. Dan kalian sudah berdiskusi, sudah berpasang-pasangan, dan sudah menganalisis sehingga sampai bisa menentukan tipe dan gaya belajar dari pasangan atau diri kalian masing-masing. Sekarang Bu Andin akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan dari hasil think, pair, and share dari tipe dan gaya belajar dari pasangannya Abela, Ana, dan Camelia. Kendalanya karena kita kurang paham dengan materi dan ketika paham pun kita kurang rajin dalam mengulas materi ketika di rumah sehingga menjadikan kita mendapat nilai yang kurang memuaskan. Artinya analisisnya ya. Analisis kenapa nilainya banyak yang tidak tuntas karena kurang memahami dan ketika di rumah tidak diulang lagi. Sehingga banyak yang nilai yang tidak tuntas. Solusinya yaitu lebih sering mengulas materi yang sudah disampaikan dan mencoba banyak lagi latihan untuk mata pelajaran yang lebih banyak menggunakan rumus. Berarti solusinya adalah ketika sudah materi diajarkan maka mengulang lagi dengan belajar di rumah dan banyak berlatih soal yang menggunakan hitungan atau rumus. Bagus sekali. Kesimpulannya Abela ini gaya belajarnya visual. Terus visual. Abela berarti kesimpulannya tipe belajarnya adalah visual. Kalau Ana tipe belajarnya juga visual. Oh Ana yang ini ya maaf. Wadin lihatnya Camelia nada. Abela gaya belajarnya visual, Camelia nada gaya belajarnya visual, sedangkan Ana gaya belajarnya adalah auditori. Terus kemudian dari pasangannya Eva, setelah dilaksanakan diskusi dengan teknik think, pair, and share dan kalian sudah melakukan analisis secara bersama-sama, solusinya agar mendapatkan nilai yang bagus supaya tuntas adalah bahasa Inggris harus banyak menghafal kosakata dan belajar menyusun kalimat. Sedangkan fisika belajar menempatkan rumus dan banyak latihan soal. Bahasa Arab harus banyak menghafal kosakata. Terus kemudian kesimpulannya dari setelah tadi sudah dilaksanakan think, pair, and share, Eva menggunakan metode yang Eva yang mana ini Bu? Eva yang metode auditori, sedangkan Elis yang menggunakan gaya belajar visual. Berarti dengan ini sudah menjadi paham ya tipe belajar masing-masingnya. Ini kelompoknya Rohmat dan Hadian. Setelah dilakukan analisis, ternyata penjelasan dari guru sudah sangat baik. Tetapi hanya saja kita sebagai murid kurang memperhatikan penjelasan dari guru. Setelah berdiskusi tadi, maka bisa disimpulkan bahwa Rohmat adalah gaya belajarnya auditori, sedangkan Hadian lebih menyukai praktek, yaitu berarti kinestetik.
Kemudian ini kelompoknya Reza. Reza dan Syukron. Kalau Reza lebih condong atau suka dengan pelajaran yang melihat gambar atau video dibanding dengan tulisan saja. Sehingga ketika sudah berdiskusi, sudah menganalisis dan diperoleh kesimpulan bahwa Reza tipe atau gaya belajarnya adalah auditori. Auditori berarti mengandalkan pendengaran. Syukron. Tipe belajar Syukron yakni kinestetik karena sulit untuk memahami materi jika tidak ada prakteknya. Jika tidak ada praktek akan susah dalam memahami materi. Oke, karena kalau kimia, kalau suruh mengerjakan soal itu kesulitan. Tapi kalau praktek bisa ya Syukron? Syukron bisa buat praktek. Syukron bisa kalau praktek. Kan aja mrene terus kalau mrene kamerane. Ada pebuandin. Mas beda putra ya, pasti. Ada buandin enggak? Terus dari Haidar dan Milhan. Untuk pelajaran yang banyak penghitung, berarti ini tadi sudah karena hafalan tadi siapa Milhan dan Haidar itu yang tidak tuntas adalah di bahasa Inggris, kimia dan matematika, berarti lebih kepada dominan menghitung ya. Setelah dilakukan diskusi kelompok, kalau Milhan berarti gaya belajarnya apa? Hitung-hitungan pakai visual. Visual. Kalau Haidar lebih menyukai, lebih cocoknya menurut Haidar adalah kinestetik. Oke, bagus sekali. Berarti dari hasil diskusi kelompok tadi dengan teknik think, pair, and share, setelah berpasang-pasangan sudah menganalisis sehingga kalian bisa menyimpulkan tipe dan gaya belajar yang sesuai. Sehingga nanti harapannya adalah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ada nilai yang tidak tuntas lagi. Semoga nanti di berikutnya kalian nilainya bisa semakin lebih baik. Sekarang karena tadi tahap demi tahap sudah kita lalui, Bu Andin ingin menanyakan, apakah ada pemahaman baru yang kalian dapatkan setelah mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini? Silakan ada. Ada pemahaman apa? Pemahaman baru apa yang kamu dapatkan dari setelah mengikuti bimbingan kelompok ini? Jadi tahu gaya belajar yang sesuai dengan saya. Jadi tahu gaya belajar yang sesuai untuk nada. Kalau Hadian, pemahaman baru apa yang bisa kamu dapatkan dari layanan bimbingan kelompok pada hari ini? Ternyata belajar itu banyak caranya, Bu. Supaya kita lebih paham, itu maksudnya banyak caranya, banyak gaya belajarnya. Oh, jadi pemahaman baru kalau Bu Andin bisa simpulkan bahwa kamu dengan bimbingan kelompok ini jadi tahu macam-macam gaya belajar supaya belajarmu bisa lebih baik. Oke, terus kemudian kalau dari Mbak Ana, pemahaman baru apa yang kamu dapatkan setelah mengikuti bimbingan kelompok ini? Ya, jadi bisa pertama mengevaluasi diri sendiri. Mengevaluasi diri sendiri bagus sekali. Bisa tahu model belajar yang sesuai sama diri sendiri itu pakai yang mana. Jadi tahu tipe dan gaya belajar untuk diri sendiri yang mana. Oke, terima kasih. Bagaimana perasaan kalian mengikuti layanan bimbingan kelompok pada siang hari ini? Sangat senang sekali. Sangat senang sekali. Tidak ada yang terpaksa ya? Tidak. Kalian semua happy ya? Happy. Jadi ada pemahaman baru ya? Ya. Oke. Setelah kita melakukan bimbingan kelompok ini, tindakan apa yang akan kamu lakukan supaya untuk mengurangi nilai yang tidak tuntas? Kalau bisa nilainya semuanya tuntas. Amin. Langkah apa yang akan kamu ambil, Reza? Saya mungkin memperbaiki cara belajar di kelas dan di rumah. Memperbaiki cara belajar di kelas dan di rumah. Mbak Abela, langkah selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Karena dari tadi yang pelajaran yang saya dapat dan sekarang saya ketahui, jadi saya akan lebih memahami diri sendiri dulu, lebih baik menggunakan metode yang mana
dan saya akan mulai memperdalam lagi dalam belajar agar lebih cepat saya serap ilmu tersebut. Berarti lebih mengevaluasi diri lagi, pemahamannya seperti apa, gaya belajar yang sesuai seperti apa, baru selanjutnya memperbaiki belajar supaya materinya bisa terserap dengan baik. Oke, sekarang kita akan memasuki tahap terakhir atau pengakhiran atau terminasi, bahwa kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini akan kita akhiri bersama-sama, akan segera berakhir. Bu Andin ingin silahkan kalian mengungkapkan kesan-kesan kalian dalam mengikuti bimbingan kelompok. Sukron, kesannya? Saya sangat senang. Sangat senang kesannya. Apakah Bu Andin dalam memberikan materi cukup bisa kamu pahami, Sukron? Bisa, oke. Kalau yang belum, Elis, kesan apa yang ingin kamu sampaikan selama kita mengadakan kegiatan bimbingan kelompok? Jadi lebih paham? Kesannya sangat menyenangkan. Saya senang bisa berbagi informasi, bisa berdiskusi. Gimana Elis, menurut kamu apa yang ingin kamu sampaikan? Kesan-kesanmu dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini? Saya sangat senang berdiskusi sekali. Saya senang sekali berdiskusi dengan Eva. Senang sekali bisa berdiskusi dengan Eva. Oke. Terima kasih atas kesediaan kalian mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini dengan tujuan supaya kalian bisa menentukan tipe dan gaya belajar yang sesuai sehingga nilai-nilai kalian menjadi lebih baik. Amin. Kemudian berarti merencanakan tindak lanjutnya. Tadi kan sudah disampaikan. Berarti setelah kalian memahami gaya belajar, maka rencananya memperbaiki Cara belajar. Kemudian apa lagi? Menerapkan apa, Rohmat? Cara belajar yang paling sesuai dengan Menerapkan cara belajar yang paling sesuai dengan diri kalian masing-masing. Jadi bisa memahami materi ya, supaya mendapatkan nilai yang lebih baik. Bu Andin ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti bimbingan kelompok. Jika banyak, kembali kasih ya hadiah. Jika banyak kekurangan, Bu Andin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama, membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian Bu Andin akhiri pertemuan kita bimbingan kelompok pada hari ini. Terima kasih untuk kalian semuanya. Sukses untuk kalian semuanya. Semoga nanti bisa meraih cita-cita sesuai dengan apa yang kalian impikan. Bu Andin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Syukran. Bingung takoni video